Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada modus baru peredaran narkoba. Pelaku menyembunyikan narkoba dalam coran semen untuk mengelabuhi polisi. 3 bocah tenggelam saat berenang di aliran sungai di Karawang. 2 bocah berhasil diselamatkan warga, sedangkan 1 masih hilang. Diduga bersumber dari korsleting listrik, api menghanguskan rumah makan, toko sembako, dan rumah warga di kota Cimahi. Kebakaran hebat menghabiskan toko grosir, sembako, rumah makan, dan sejumlah rumah di Jalan Cibodas, Kota Cimahi, Minggu pagi. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting arus listrik. Suasana panik melanda warga Jalan Cibodas di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Minggu pagi. Apalagi kebakaran disertai suara ledakan keras. Dari video amatir, warga panik lantaran api dengan cepat merembet dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet. Api yang awalnya bersumber dari rumah makan dengan cepat merembet ke toko grosir sembako, lalu menyambar satu warga. Seluruh penghuni rumah langsung berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Beruntung, api tidak menjalar ke pemukiman warga setelah 6 mobil pemadam tiba di lokasi langsung memadamkan api kurang dari sejam. Tidak ada korban jiwa, namun rumah makan dan toko grosir yang belum beroperasi ludes. Kebakaran di satu buah rumah makan Padang, kemudian ada satu buah toko kelontong atau toko grosir sembako. Yang kemudian paling terakhir adalah di bagian belakang ada rumah tinggal dengan 2 lantai. Dugaan sementara, kebakaran bersumber dari korsleting arus listrik di rumah makan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ratusan warga dari 3 desa di Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang antri panjang hingga jalan raya selama berjam-jam untuk dapat bantuan berupa 10 kg beras dari pemerintah. Area kantor pos Kecamatan Sagala Herang Subang dipenuhi warga. Antrean bahkan mengular hingga jalan raya untuk mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg. Syarat untuk mendapat bantuan sederhana. Warga cukup menyerahkan kartu keluarga dan KTP dan langsung didokumentasikan oleh petugas pos. Warga bahkan rela berjemur di bawah terik matahari karena beras 10 kg begitu berharga lantaran harga beras masih tinggi. Ngantri udah berapa lama? Udah 1 jam ke belakang. Udah 1 jam. Ini ngantri beras yang keberapa kali? Yang keempat. Keempat ya? Kalau nggak salah. Terus perasaannya gimana, Bu? Alhamdulillah bahagia. Meskipun ngantri ya? Ya, biarpun ini keringetan banyak. Bantuan beras disalurkan ke 3 desa, yakni Desa Cicadas, Desa Leles, dan Desa Sagala Herang Kaler di Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang, dengan total 2.101 penerima bantuan. Untuk PKM untuk hari ini 2.000 lebih. Berapa desa, Pak? Untuk 3 desa. Untuk 3 desa. Terus 10 kilo per orang. Berapa? PKM 10 kilo. 10 kilo ya. Ini yang Bantuan ini diharapkan bisa menolong warga agar mengurangi pengeluaran pangan sehari-hari. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Harga daging ayam potong di Tasikmalaya secara perlahan naik. Bahkan harga ayam pejantan bersaing dengan harga daging sapi. Akibatnya omset penjual daging ayam menurun hingga 50%. Usai Lebaran, harga daging ayam potong di pasar Cikurubuk perlahan meroket. Ayam negeri yang biasa dijual dengan harga Rp36.000 per kilogram, kini harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan ayam pejantan, harganya merangkak naik. Daging ayam pejantan yang sebelumnya dibanderol seharga Rp75.000 per kilogram,
Kini harganya mencapai Rp85.000 per kilogram. Harga tersebut lebih mahal dibanding saat Lebaran kemarin. Harga daging ayam potong yang mahal berdampak kepada penjual. Jumlah penjualan menurun. Biasanya penjual bisa menjual 50 kg daging ayam potong dan kini hanya 25 kg saja. Otomatis ya emang nggak seberapa, cuma kan ini mah orangnya udah tertulangan lah istilahnya. Oh, langgan ya. Cuman yang buat konsumen yang selewat Jarang sekarang ya. Jadi cuma pembeli sekarang hanya pelanggan-pelanggan aja ya. Ya orang tertentu. Sehari berapa kilo, Pak? Jual sekali paling 25 bersih. Mahalnya harga daging ayam potong disebabkan harga pakan yang mahal. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Kasus DBD melonjak naik di kota Tasikmalaya. Dinas Kesehatan pun gerak cepat mengatasi dengan fogging atau pengasapan di beberapa titik yang terdampak kasus. Tahun ini, kasus DBD kian meningkat di sejumlah wilayah. Curah hujan tinggi mengakibatkan banyaknya genangan air sehingga jadi tempat berkembang biak nyamuk DBD. Salah satu wilayah yang terdampak kasus DBD adalah Kecamatan Raja Polah di Tasikmalaya. Dalam 2 bulan terakhir, kasus DBD hingga 30 orang dari berbagai usia. Kasus DBD mungkin seiring dengan musim penghujan yang tiba gitu ya. Kasus DBD di Raja Polah itu dari mulai bulan Maret April itu sekitar ada kurang lebih 30 kasus tersebar di beberapa desa, terutama desa yang banyak kasus yaitu desa Sukaraja, desa Rawagung, dan desa Mangunsari. Dinas Kesehatan bersama puskesmas setempat melaksanakan fogging atau pengasapan di lokasi yang terdapat kasus DBD serta lokasi adanya jentik nyamuk. Petugas mengajak masyarakat untuk terus menerapkan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang yang berpotensi jadi tempat berkembang biak nyamuk. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.